Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Fatma Syami dengan NIM 17066222125 dari program studi satu akuntansi. Saat ini akan memaparkan proposal dengan judul Pengaruh Struktur Kepemilikan, Political Connection, dan transaksi pihak berelasi terhadap Real Earnings Management dengan dosen pembimbing 1, Member Selisani Nimto, dan dosen pembimbing 2, Bu Hafifah Nasution. Berikut terdapat beberapa hal yang melatar belakangi penelitian ini, di mana laba merupakan indikator utama dalam menilai kinerja keuangan perusahaan dan menjadi dasar pengambilan keputusan bagi investor maupun kreditor. Oleh karena itu, menjadi tekanan untuk manajemen untuk dapat menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang baik. Nah, untuk mencapai target laba tersebut, menurut manajemen melakukan earnings management. Seiring meningkatnya pengawasan terhadap accrual earnings management, perusahaan akhirnya cenderung beralih menerapkan Real Earnings Management, di mana RAM sendiri dilakukan melalui aktivitas operasional perusahaan sehingga akan lebih sulit dideteksi oleh auditor maupun investor. Untuk fenomenanya adalah PT Indofood CBP sukses makmur TBK pada tahun 2022 melaporkan penjualan bersih meningkat sebesar 14,06%. Beban penjualan pokoknya juga meningkat sebesar 17,77%, namun laba brutonya tetap meningkat juga sebesar 7,44%. Seharusnya apabila beban pokok penjualan meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan penjualan bersih, maka akan menekan laba bruto. Namun pada kondisi ini laba bruto tetap meningkat. Nah, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa adanya kemungkinan pengaturan aktivitas operasional perusahaan yang mengarah pada aktivitas rem atau praktik eh, sektor CNC atau consumer non-cyclicals dipilih karena sektor ini menghasilkan produk-produk pokok sehingga permintaannya cenderung stabil. Namun, tetap menghadapi tekanan untuk mempertahankan pertumbuhan laba sesuai dengan ekspektasi dari investor. Untuk latar belakang lainnya adalah hasil penelitian terdahulu yang masih belum konsisten mengenai eh, pengaruh struktur kepemilikan, political connection, dan transaksi pihak berhasil terhadap real earnings management, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Untuk pertanyaan penelitiannya adalah yang pertama, apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap RAM? Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap RAM? Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap RAM? Apakah political connection berpengaruh terhadap RAM? Dan apakah transaksi pihak berrelasi berpengaruh terhadap RAM? Untuk tujuan penelitiannya, menganalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh dari 5 variabel tersebut terhadap RAM pada perusahaan sektor consumer non-cyclical yang terdaftar di BI pada periode 2022 sampai 2024. Untuk manfaat penelitiannya secara teoritis diharapkan dapat menambah literatur mengenai rem dan tata kelola perusahaan. Untuk secara praktisnya diharapkan untuk perusahaan dapat menjadi evaluasi tata kelola perusahaan, bagi investor dapat membantu pengambilan keputusan investasi, bagi regulator masukan dalam meningkatkan pengawasan, dan untuk penelitian selanjutnya dapat menjadi referensi. Untuk landasan teori sendiri, yang pertama ada political connection, yaitu di mana hubungan perusahaan dengan pihak yang memiliki kekuasaan politik dalam mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan. Nah, koneksi politik dapat memberikan akses terhadap informasi maupun sumber daya tertentu. Namun, di sisi lain, koneksi politik juga dapat memberikan perlindungan sehingga berpotensi meningkatkan perilaku oportunistik. Terus selanjutnya ada transaksi pihak berrelasi, di mana eh, transaksi pihak berrelasi atau related party transaction merupakan transaksi antar perusahaan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Nah, transaksi ini juga dapat meningkatkan efisiensi bagi perusahaan, namun juga dapat berpotensi untuk dijadikan tempat sebagai dimanfaatkan untuk praktik real earnings management. Di sini terdapat beberapa penelitian terdahulu di mana pada hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil inkonsisten. Contohnya, ada penelitian yang menunjukkan bahwa hasil kepemilikan manajerial berpengaruh negatif. Ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh. Hal serupa juga terjadi pada variabel-variabel lain, sehingga karena hal tersebut menjadi research gap untuk diteliti penelitian ini. Selanjutnya, ada pengembangan hipotesis. Untuk hipotesis pertama, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap real earnings management. Hipotesis 1B, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap real earnings management.
H1C, kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap real earnings management. H2, political connection berpengaruh positif terhadap real earnings management. Dan yang terakhir ada H3, yaitu transaksi pihak berrelasi berpengaruh positif terhadap real earnings management. Berikut ini terdapat kerangka konseptual dari hipotesis penelitian ini. Untuk metode penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder, yaitu berupa laporan keuangan dan juga laporan perusahaan yang terdaftar di BI pada tahun 2022 sampai 2024. Untuk pemilihan sampelnya sendiri dilakukan menggunakan non-probability sampling dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Nah, berikut ini terdapat beberapa kriteria dalam pengambilan sampel. Bisa dilihat pada gambar atau tabel di slide berikut ini. Untuk operasionalisasi variabel, real earnings management sendiri diukur menggunakan RAM agregat, terdiri dari tiga aktivitas operasional perusahaan. Yang pertama ada abnormal cash flow from operation, ada abnormal production cost, dan juga yang terakhir ada abnormal discretionary expense. Nah, ketiga aktivitas ini dihitung secara agregat sehingga menghasilkan RAM. Kemudian, untuk kepemilikan manajerial dihitungnya menggunakan total saham manajemen terhadap saham beredar. Untuk kepemilikan institusional dan kepemilikan asing juga sama, menggunakan total saham dari masing-masing dibagi dengan total saham beredar dikali 100%. Untuk political connection, di sini pengukurannya melalui DAMI, yaitu kalau satu adalah perusahaan yang memiliki koneksi politik dan nol jika perusahaan tidak memiliki koneksi politik. Untuk transaksi pihak berrelasi, itu menggunakan total utang pihak berrelasi dibagi dengan aset. Selanjutnya ada teknik analisis. Melalui data penelitian akan diolah menggunakan software Ifuse dan melalui beberapa pengujian, yaitu ada uji pemilihan model data, uji asumsi klasik, model persamaan regresi, kemudian ada uji kelayakan model, uji parsial, dan yang terakhir ada uji koefisien determinasi. Nah, berikut ini ada hasil dari analisis data tersebut. Yang pertama ada statistik deskriptif. Di sini dapat dilihat masing-masing mean, median, maksimum, minimum, standar deviasi, skewness, kurtosis, dan juga ada probability dari normalitas dalam gambar berikut. Untuk observation-nya di sini ada 122 karena melalui outlier. Untuk selanjutnya dilakukan uji pemilihan model, di mana yang pertama dilakukan uji Chow. Di sini hasilnya 0, jadi kemudian antara common common effect model dibanding dengan fixed effect model yang dipilih FEM. Kemudian untuk uji Hausman di sini 0,3. Jadi model yang finalnya adalah RAM. Kemudian dicek lagi menggunakan uji LM dan hasilnya 0 sehingga model yang terpilih adalah model RAM atau Random Effect Model. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik. Yang pertama ini ada uji normalitas. Untuk uji normalitas sendiri hasilnya ada 0,1 di mana ini lebih besar dibandingkan 0,05 sehingga datanya sudah normal. Untuk yang kedua ada uji multiple linearitas. Di sini juga dapat dilihat tidak ada tidak ada hasil yang melebihi 0,8 sehingga data tersebut dianggap lolos dari uji multikolinearitas. Kemudian ada uji heteroskedastisitas, di sini hasilnya 0,49 di mana ini lebih kecil dibanding 0,05 sehingga data lolos dari uji heteroskedastisitas. Kemudian ada uji korelasi, autokorelasi di sini juga sama lolos dari uji autokorelasi. Kemudian selanjutnya ada analisis regresi linear pada data panel RAM sama dengan 0,182. Ini konstantanya, kemudian ditambah dikurang 0,908, dikurang juga 0,415 X1B, dan dan selanjutnya. Kemudian juga ada uji koefisien determinasi, di mana hasilnya adalah 0,04.
eh 0,05 1515679. Kemudian udah uji kelayakan model, di sini hasilnya adalah 0,04, sehingga data di sehingga model dianggap fit atau layak. Kemudian juga ada uji T, di mana ini uji hipotesis dan untuk untuk X1B, X1A hasil ada 0,09, X1B ada 0,049 dengan koefisien minus atau negatif, ada X1C di sini 0,4199, kemudian X2 0,4966, X3 0,06, dan ada konstantanya 0,157972. Jadi itu untuk pembahasan untuk H1. H1A harusnya ini pengaruh pemilikan manajerial terhadap prem. Hasilnya adalah berpengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap prem. Maka H1 ini ditolak. Pemilikan saham manajemen belum cukup besar untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham. Fungsi monitoring juga belum berjalan optimal sehingga belum mampu menekan praktik rem. Untuk hipotesis 1B, di sini pengaruh kepemilikan institusional terhadap rem. Hasilnya ada berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rem. Hipotesis 1B diterima. Investor institusional mampu melakukan monitoring efektif. Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka akan semakin rendah praktik remnya. Menurut A1C, di sini pengaruh kepemilikan asing terhadap rem ini ditolak karena hasil ujinya menunjukkan bahwa tidak berpengaruh signifikan terhadap rem. Untuk selanjutnya ada H4 atau H3, H2 maksudnya. Di sini pengaruh political connection terhadap rem. Hasilnya tidak berpengaruh signifikan dan H2 ditolak. Karena keberadaan direksi atau komisaris yang memiliki koneksi politik belum mempengaruhi praktik rem. Koneksi politik saja belum cukup untuk mendorong tindakan oportunistik. Untuk yang terakhir ada H3, pengaruh transaksi pihak berrelasi terhadap rem. Hasil dari ujinya sendiri menunjukkan bahwa tidak berpengaruh signifikan terhadap rem dan sehingga H3 itu ditolak. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.